Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bisnis model Canvas atau BMC dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di perusahaan PT Koya Tech Indonesia, di mana produknya adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang bernama Pinjam Yuk. Jadi, di sini saya akan berfokus pada analisis bisnis model Canvas, Pinjam Yuk dengan menggunakan kerangka BMC yang telah diberikan pada tugas AFL 2, di mana kita tahu bahwa BMC dapat membantu memetakan bagaimana perusahaan untuk menciptakan nilai dan memberikan nilai dan juga menangkap nilai. Dan seperti yang kita tahu bahwa Pinjam Yuk adalah perusahaan platform vintage peer-to-peer lending yang mempertemukan antara peminjam atau borrower dan pemberi pinjaman atau lender melalui aplikasi digital yang cepat, mudah, dan tentunya legal. Nah, untuk indikator BMC yang pertama adalah Key Partners, di mana Key Partners ini di Pinjam Yuk adalah mitra mitra utamanya, adalah pihak yang membantu Pinjam Yuk untuk menjalankan operasi, mengurangi risiko, dan memperkuat kredibilitas, di mana kita tahu bahwa yang pertama lendernya itu adalah bersifat institusional dan individu, di mana mereka adalah penyedia dana yang menjadi sumber utama pembiayaan. Tanpa dana dari lender, tentunya bisnis tidak bisa berjalan karena model vintage lending ini bertumpu pada pendanaan publik atau institusi. Lalu yang kedua ada pemerintah melalui OJK dan Kominfo ya, di mana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan izin, regulasi dan pengawasan ketat untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai ketentuan. Dan Kominfo ini memastikan bahwa standar keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga ada bank atau payment gateway, di mana mitra pembayaran yang mengelola proses pencairan, pembayaran, dan pengelolaan dana secara real time dan aman. Lalu yang keempat ada biro kredit seperti Povindo Biro Kredit dan lain-lain. Di mana biro kredit ini berperan besar dalam kredit scoring ya untuk mengurangi risiko gagal bayar dan memberikan data historis kredit si calon peminjam atau peminjam. Lalu yang terakhir ada konsultan hukum, pajak, dan akuntansi, di mana mereka ini membantu kepatuhan terhadap regulasi, validitas kontrak, dan laporan keuangan serta perpajakan yang terkait dengan perusahaan. Lalu yang indikator selanjutnya ada key activities, di mana aktivitas inti yang dilakukan Pinjam Yuk ini setiap hari untuk menjaga operasi berjalan lancar. Di mana yang pertama itu kita mengadakan pengembangan pemeliharaan aplikasi termasuk update fitur, user interface, sistem keamanan, dan maintenance server. Lalu yang kedua, manajemen risiko dan verifikasi data. Ini bisa meliputi verifikasi identitas pengguna, fraud detection, terus perhitungan kredit scoring, dan menentukan kelayakan peminjam. Lalu selanjutnya ada penyaluran peminjam dan penagihan, di mana mereka ini bertugas untuk mengelola pencairan dana, mengirim pengingat pembayaran, mengelola denda keterlambatan, atau bisa juga melakukan penagihan apabila terjadi galbay atau gagal bayar. Yang keempat ada pemasaran dan akuisisi pengguna, di mana strategi digital marketing, referral program, dan edukasi literasi keuangan ini merupakan salah satu bentuk dari pemasaran dan bagaimana kita mencari hati atau mencari minat si pengguna. Lalu yang terakhir ada pelaporan keuangan dan pajak. Ini tuh termasuk kayak laporan TKB 90, terus ada laporan peminjam aktif, pelaporan pajak, dan kepatuhan anti fraud. Yang selanjutnya ada key resources atau sumber daya utama. Sumber daya yang membuat Pinjam Yuk dapat beroperasi dan bersaing itu adalah pertama, teknologi dan infrastruktur IT. Ini tuh termasuk sistem back-end, server dan cloud computing, API integrasi, dan algoritma credit scoring sebagai aset intelektual kita. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Ya, di mana sumber daya manusia itu ada beberapa tim utama seperti programmer dan developer, data scientist, lalu ada risk analyst, customer service, dan compliance officer. Lalu selanjutnya ada legal resources ya, di mana di legal resources ini izin OJK itu sangat diperlukan ya.
dan sertifikasi keamanan seperti ISO 27001 untuk memastikan, kepercayaan pengguna. Lalu ada modal finansial ya, di mana ini digunakan untuk operasional, pemasaran, dan inovasi produk tentunya. Lalu selanjutnya ada value proposition atau nilai yang ditawarkan, di mana bagian ini menjelaskan nilai yang membuat pinjam ini berbeda dan dibutuhkan masyarakat. Nah, ini salah satu value proposition-nya adalah kemudahan pengajuan 24/7 ya, di mana peminjam dapat mengajukan pinjaman kapan aja tanpa proses rumit. Lalu yang kedua ada transparansi biaya dan suku bunga, di mana seluruh biaya ditampilkan jelas sehingga mengurangi resiko misinformasi. Yang ketiga ada keamanan data, ya di mana platform kita memiliki sistem enkripsi dan perlindungan data sesuai dengan kebijakan regulator. Lalu yang keempat adalah pilihan tenor dan jumlah yang fleksibel, di mana penawaran yang kita tawarkan ini sesuai dengan kredit scoring masing-masing pengguna. Lalu yang terakhir ada kredibilitas legal dari OJK. Ya, ini digunakan untuk menambah tingkat kepercayaan calon peminjam dan pemberi pinjaman. Lalu selanjutnya ada customer relationships, ya, atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan kita bangun melalui yang pertama, self service via aplikasi, di mana pengguna dapat mengelola seluruh proses tanpa bantuan manual. Yang kedua ada customer service, di mana customer service ini kita gunakan seperti call center, email, lalu live chat, dan social media. Lalu yang ketiga ada VAK dan panduan pengguna, ya di mana ini membantu edukasi pengguna tentang tata cara peminjam dan pembayaran. Lalu yang terakhir ada notifikasi otomatis, di mana ini berfungsi sebagai pengingat pembayaran, status pinjaman, atau informasi akun lainnya. Yang ketujuh ada channel atau saluran distribusi, di mana saluran distribusi adalah cara perusahaan kita kan menjangkau pelanggan. Nah, kita itu menggunakan aplikasi mobile, ya di mana saluran utama transaksinya 100% digital. Lalu website untuk memberikan informasi perusahaan, VAT, dan regulasi legal. Lalu ada media sosial, yaitu digunakan untuk branding, promosi, edukasi, atau kampanye digital. Lalu ada iklan marketplace di aplikasi, ini meningkatkan visibilitas dan jumlah download aplikasi. Lalu yang terakhir kemitraan dengan platform lain, misalnya e-commerce, agregator keuangan, atau perusahaan digital lainnya. Lalu untuk customer segments, ya atau segmen pelanggan di mana kita ini Pinjam Yuk menargetkan 2 kelompok utama. Ya, pertama itu si peminjam atau borrower di mana karakteristiknya itu adalah usianya produktif, memiliki KTP, memiliki rekening bank, membutuhkan dana cepat, dan tujuan konsumsinya apakah itu darurat atau modal usaha mikro gitu loh. Lalu yang kedua adalah lender atau pemberi pinjaman, di mana karakteristiknya itu adalah individu atau institusi mencari imbal hasil tinggi atau ingin, mendisverifikasi investasi, di mana model ini adalah two-side marketplace, mempertemukan dua kepemimpinan, yaitu kebutuhan dana atau borrower dan keinginan mendapatkan imbal hasil atau si lender. Lalu ada cost structure, di mana, struktur biayanya ini meliputi, 3 biaya ya. Yang pertama itu ada fixed cost. Fixed cost-nya ini seperti gaji karyawan, server dan cloud, biaya keamanan IT, dan sewa kantor. Untuk variable cost-nya itu biaya pemasaran digital, fee payment gateway, biaya penagihan, bonus, dan referral. Lalu terakhir adalah cost driven, di mana perusahaan menekan biaya untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas melalui teknologi. Lalu ada revenue streams atau arus pendapatan, di mana sumber pendapatan utamanya itu pasti pertama dari borrower fee atau biaya layanan yang dibayarkan peminjam saat pencairan. Lalu ada lender fee, ya persentase dari imbalan hasil yang diperoleh lender dipotong oleh platform. Lalu yang ketiga adalah denda keterlambatan, di mana ini menambah pendapatan sekaligus insentif agar peminjam membayar tepat waktu, di mana model pendapatan ini sesuai dengan karakter bisnis intermediasi keuangan digital. Nah, berikut adalah pemetaan dari bisnis model kanvas dari perusahaan pinjam yuk, di mana pertama ada key partnersnya yaitu lender institusional dan individu.
OJK atau Kominfo, bank or payment gateway, biro kredit, dan konsultan legal, pajak, atau akuntansi. Lalu untuk key activities-nya adalah pengembangan pemeliharaan aplikasi, manajemen risiko verifikasi, penyaluran dan penagihan, pemasaran, dan pelaporan keuangan dan pajak. Untuk key resources-nya adalah sistem IT dan algoritma credit scoring, ada STM yang di mana, SDM yang diutamakan adalah IT, data scientist, dan admin. Lalu, izin OJK dan sertifikasi keamanan seperti ISO, dan modal kerja dan kas. Lalu proposition, yaitu mengajukan peminjaman setiap hari, transparansi biaya, pemilihan tenor dan jumlah, fleksibel, lalu branding terdaftar di, branding-nya itu terdaftar dan diawasi oleh OJK. Lalu relationship itu adalah, self-service via aplikasi, customer service, VA/Key dan panduan pengguna, dan notifikasi secara otomatis. Lalu untuk channel ya kita menggunakan website dan aplikasi secara 100%, dan untuk customer segmen itu dibagi menjadi 2 borrower, yaitu individu yang membutuhkan pinjaman, dan lender adalah, institusi yang memberikan pinjaman. Lalu, selanjutnya ada cost structure, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost seperti gaji, sewa kantor, dan server. Lalu variable cost seperti marketing, penagihan, lalu ada cost driven. Selanjutnya ada revenue streams di mana itu, ada 3, yaitu borrower fee, lender fee, dan denda keterlambatan. Dan untuk tambahannya seperti social environmental cost, yaitu di mana akses pembiayaan bagi masyarakat yang unbanked atau undeserved atau dari inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan UMKM dengan model kerja digital. Lalu yang terakhir ada social dan environment benefit, di mana risiko utang berlebihan atau over in the debt dance, bagi peminjam yang tidak mampu membayar, dan potensi penyalahgunaan data pribadi jika tidak dikelola dengan baik. Sekian presentasi dari saya tentang bisnis model kanvas dari perusahaan Pinjam Yuk. Semoga, bermanfaat. Terima kasih.